teman-teman ya. Udah siap beraktivitas melakukan aktivitas berikutnya? Oke, oke. Enaknya kayaknya berdiri ini ya, dari tadi duduk aja ya. Ya, mungkin lebih enak teman-teman bisa berdiri aja. Untuk kopinya bisa ditepikan biar nanti barangkali nanti agak apa namanya ya, agak hiperaktif ya kemana-mana gitu. Oke, bisa lebih maju lagi? Oke. Kasih mana? Video nih. Iya. Ya, silakan saya beri waktu teman-teman untuk berdinamika untuk membuatnya. Ini membuat ingat yang bisa yang boleh dilakukan apa saja, bisa berupa harapan, bisa berupa apa namanya ekspektasi setelah dari latihan ini gitu. Oke. Kemudian ini adalah membuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika dalam pembelajaran dan sampai di sini gitu ya. Oke, silakan. Saya beri waktu teman-teman untuk berdinamika untuk membuat kedua hal itu. Silakan. Kalau kertas yang kurang bisa ambil lagi nggak apa-apa. Yang dilarang adalah? Iya, udah dilarang sama aktif gitu. Terus dilarang mencuri, Dilarang mencintai. Dilarang bercinta. Mencintai sesama, jadi larang kabeh. Masih TikTok kasih. Dicinta malah GR kok ya. dilarang kentut sembarangan. Jika dulu Mencuri apa? Ngantuk boleh. Boleh. Ngeri lah. Aduh, Pak Yanto ke lah. sesuai syariat. Boleh kantuk. Dilarang membuli. Jengkel. Kita via nih jengkel. Nut lah. Keras. Menil matoa. Dilarang minggat. Dilarang minggat. Iya. Tambah maning perlu dilarang kosong. Ya perlu dilarang kosong. Dilarang lapar. Masuk. Dilarang lapar. Makan dan minuman telat. Makan dan minum telat. Telat. Telat apa nih kirimannya apa gitu? Telat. Kirimannya gitu. Asli sama dilarang bayar kopi. Selas. Yang belum dibenak. Bismillah gue.
Di masing-masing klasifikasi tadi, karena di setiap klasifikasi itu harus disepakati bersama-sama. Apa? 800. Dulu yang pertama di sini ada boleh bertanya. Setuju? Oh iya. Boleh bertanya. Untuk yang kedua, di sini kita mengizinkan untuk berdiskusi. Setuju? Yang ketiga, di sini semua peserta boleh aktif. Setuju ya semuanya? Udah ketemu penjual mau ngepet. Yang keempat, di sini ada boleh berkenalan. Mungkin yang tadi belum sempat kenalan, dilanjutkan nanti. Setuju ya? Untuk minum, setuju? Jaringannya ada 100. Minum air putih, minum kopi, soft drink. Untuk berikutnya ada diperbolehkan untuk merokok. Setuju? Kecuali matoa ya. Kecuali matoa. Jangan rasis. Untuk nomor 7, di sini diperbolehkan untuk izin ke WC atau izin ke belakang. Setuju ya? Ada diperbolehkan untuk pakai HP. Setuju ya? Di sini untuk nyatat atau dan lain-lain ya. Terus yang ke-9, di sini kita diperbolehkan untuk tertawa. Setuju ya teman-teman ya? Yang ke-10 boleh selonjoran. Pasti semuanya pada suka ya? Ah, nggak boleh. Boleh selonjoran. Setuju ya? Yang ke-11 ada boleh sambil ngemil. Selama setuju ya? Siapa yang setuju? Duit yen ono. Yang ke-12 boleh ngantuk. Boleh ya, setuju ya? Ngantuk doang tapi nggak boleh tidur. Setuju? Yang ke-13 ada boleh teriak. Untuk semangat semangat ya. Yang ke-14 ada boleh kerjasama. Setuju? Untuk nomor 15 boleh begadang. Asal sama kamu kan. Yang nomor 16 boleh salah. Jadi di sini yang ngomong tentang sesuatu jangan takut salah karena di sini kita boleh salah ya. Dosa boleh. Dosa. Itu tanggung masing-masing. Kita. Untuk selanjutnya ada boleh ibadah. Rolling oh. Nomor 18 di sini boleh saling copy materi. Yang nomor 19 boleh izin keluar. Apa yang keluar ini? Udah sampai sini ada yang setuju, ada yang nggak setuju? Dan ada sedikit catatan, Dek. Semua ini diperbolehkan kecuali matoa. Kita tempel di sana juga yang itu juga kita tempel di sana untuk menjadi pengingat kita. Silakan kelompok dong, siapa yang menjadi perwakilan? Dilarang BAB sama kencing sembarangan. Setuju. Yang kedua, dilarang bercinta
atau mesum. Yang ketiga, dilarang buang sampah sembarangan. Setuju? Cek. Yang keempat, dilarang mencuri. Setuju? Mencuri apa dulu ini? Ya, mencuri HP, handphone ataupun hati dilarang. Saya juga dilarang, Pak. Terus dilarang merusak fasilitas. Setuju? Kayak metik bunga sembarangan, terus merusak pohon-pohon kayak gitu, tanaman. Terus selanjutnya dilarang baperan atau kesuan. Setuju? Anak kecil ini orang gue. Yang ketujuh, dilarang berantem atau baku hantam. Setuju? Terus yang ke-8, dilarang miras atau narkoba. Setuju? Sembilan, dilarang telanjang di tempat umum. Setuju? Pak Baru, tolong jangan telanjang itu. Yang ke-10, dilarang ngatur-ngatur berlebihan. Setuju? Yang 11, khusus panitia, makan minum kopi dilarang telat. Terus yang ke-12, dilarang tidak joget ketika karaokean atau dangdutan. Emang ada sih karaokean Terus poin itu disetujui apa tidak? Yang tadi? Yang poin yang tadi disetujui tidak? Tidak. Karena dia berarti disetujui. Terus yang ke-12, dilarang ngorok pas tidur kecuali cewek. Setuju? Itu kembali ke pasal berapa tadi yang tidak boleh mengatur sembarangan. Ngatur itu dalam artian kayak contohnya, gawe nang kopi tulung, tuku nang udut tulung nek kowe lho Pak. Nek ngorok Jangan ngorok, tapi kalau ngorok bayar Pak. ngorok itu mengganggu suasana tidur loh Pak. Jadi tidak tenang tidurnya. Kecuali cewek. Ngorok yang disengaja. Ya itu ngorok. Terus yang ke-14, panitia dilarang tidak meluluskan peserta. Setuju? Panitia dilarang tidak meluluskan peserta. Setuju? Jadi apapun kegiatannya sertifikat keluar. Nek ana sing ora lulus siji, ora lulus kabeh. Ini dari peraturan ini yang berarti yang tidak disetujui peraturan nomor 12 yaitu dilarang tidak joget ketika karaoke. Ngorok. Terima kasih. Terima kasih. Itu kan apa dong? Ya. Sing nyanyi harus disaper. Stempel di sana atau biar lebih ini di sini biar lebih. Di tiang boleh. Jangan di bawah banner. Rambut deh, aurat, kuping. Kono nggo proyektor, Bro. Dhuwur bae kowe manggambar ae. Oke, berarti sudah sepakat tadi ya ada sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tadi ada satu poin yang memang tidak disepakati yaitu tidak boleh berjoget ya, intinya gitu ya. Wajib joget gitu ya. Oke, ya. Intinya kalau ada yang karaoke silahkan karaoke aja. Oke, kalau orang mungkin hak asasi manusia. Oke, silakan ditunjuk di siapa yang menjadi ketua kelas?
Bahana. Ben. Yang sepakat bahannya siapa? Bahana. Bahana. Yang sepakat bahannya siapa? Acung, bahana ketua lo. Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, Pak Ubed, ada yang Baik, yang sepakati ketua kelasnya adalah Pak Ubed. Ya, kita bukan Pak Ubed. Oke, baik. Berikutnya nanti mungkin Mas Azwadi udah siap dengan materi berikutnya tentang express learning program. Ada program express learning ada apa saja nanti akan disampaikan oleh beliau. Termasuk tadi kita beraktivitasnya di program yang mana sih sebenarnya gitu. Di aktivitas yang Mas Najwa tadi ceritakan misalkan dia membawa tamu ke hutan, kira-kira di program yang mana itu jenisnya nanti biar Mas Najwa yang akan menyampaikan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Najwa. Macam program outbound. Setelah tadi bermain, itu nanti kita akan coba menganalisa program outbound apa sih yang akan kita sampaikan. Apa aja sih, walaupun kita di sini hanya akan sebatas di outbound rekreasi ya, tapi di sini teman-teman perlu mengetahui dan harus paham tentang macam-macam program yang ada di outbound Nah, di sini ada tipe program macam outbound berdasarkan tipe programnya. Ada public program dan private. Public program itu secara umum. Jadi biasanya peserta juga melakukan identifikasi itu sesuai dengan kebutuhan dan peluang si klien. Terus untuk private program itu secara khusus, biasanya private program itu permintaan dari customer ke provider yang ingin dibuatkan secara khusus. Jadi kita membuat atau menawarkan program secara khusus kepada customer. Beda dengan public program yang mungkin teman-teman sering melihat di pamflet-pamflet outbound paket one day 100.000 gitu kan. Nah itu yang ditawarkan secara umum public program. Lalu kalian bebas memilih partisipasi di private program. Di customer mengarahkan partisipasi, jadi klien bisa minta atau merequest, aku outbound orang bingung karena lah. Kalau private seperti itu, jadi aku mau di lokasinya di Gunung Laus aja gitu, itu bisa untuk private. Tapi kalau misalkan public program itu biasanya ada di situ, in situ gitu ya, apa yang misalkan di bumbu itu ya udah di situ gitu. Tapi kalau misalkan milih mintanya di mana, lalu klien membutuhkan bantuan untuk tujuan dan kerangka produknya. Lalu untuk yang private itu customer membutuhkan bantuan untuk tujuan dan kerangka produknya berdasarkan kebutuhan klien dan customer. Untuk yang public program itu klien meminta manfaat utama produknya dan kepuasan adalah yang utama. Ini tentu jadi manfaat apa yang didapat dari kegiatan itu dan di bagaimana produk. Jadi untuk yang private itu untuk customer itu yang diutamakan. Jadi bagaimana program tersebut dikemas itu benar-benar mengutamakan kepuasan terhadap customer tersebut untuk private. Lalu public program provider memiliki kekuatan penawaran. Jadi
yang mengatur klien, customer. Ini produk saya seperti yang di leaflet, terus programnya apa? Itu untuk pabrik. Jadi provider memiliki kekuatan penawaran. Nah, beda dengan private program, customer memiliki kekuatan penawaran. Jadi si customer bisa minta ke provider apa sih yang dimau gitu. Jadi karena ini sifatnya private, jadi programnya mau apa, dia yang tawarkan apa, itu kekuatan ada di customer untuk private. Lalu berdasarkan karakteristik program outbound atau AL itu ada 4, yaitu rekreasi, 2 edukasi atau pendidikan, 3 development atau pengembangan, dan 4 redirection atau pengalihan atau terapi ya. Termasuk karakter building itu juga masuk di pengalihan, terapi, redirection. Apa sih beda-bedanya dari keempat jenis program tersebut? Pasti beda dari segi perubahan rasa aja. Kalau outbound rekreasi itu cukup mengubah rasa, itu sudah masuk lah, sudah cukup. Dari gundah gulana menjadi gembira, atau dari biasa aja jadi riang, gembira, bahagia, itu sudah cukup. Itu adalah outbound rekreasi. Lalu bila ada tambah dengan pemikiran ya gitu kan, terus mengubah rasa juga, itu masuk di outbound edukasi. Nah, untuk outbound development sendiri itu sudah peserta sudah merasakan perubahan behavior, kebiasaan, ditambah tadi pemikiran dan rasa. Lalu untuk redirection atau pengalihan, terapi, tentu saja itu peserta akan ada perubahan insting, behavior. Jadi teman-teman, apa yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman dari pertama tadi sampai terakhir tadi untuk tim-tim yang dilakukan itu masuk di mana teman-teman? Rekreasi. Ya, rekreasi, karena hanya merubah rasa saja, dari yang biasa saja, ada senyum, jadi senyum, gembira, Cair. ya. itu adalah outbound rekreasi. Gimana sih untuk lebih detailnya lagi, apa aja aspek-aspek yang membedakan? Seperti tadi di perubahan itu ada perubahan rasa untuk rekreasi, terus edukasi ada pikiran dan rasa ya tadi udah. Terus diagnosisnya biasanya itu rekreasi itu hanya percakapan ya seperti tadi itu, instruksi gitu kan. Terus kalau edukasi itu ada instrumennya, ada penambahan alat kayak gitu kan, ada penambahan alat. Terus di development pengembangan itu mulai ada wawancara, jadi komunikasi dua arah. Terus di pengalihan itu ada observasi. Jadi observasi di sini seperti kayak MONEF ya, monitoring evaluasi gitu. Jadi peserta setelah selesai dari kegiatan biasanya tuh akan dikasih sebuah form yang harus dikembalikan lagi pada waktu tertentu, dan itu akan diawasi oleh tim. Nanti dari form tersebut akan terlihat apakah klien itu biasanya seperti itu. Lalu untuk desainnya rekreasi biasanya kerangkanya imajinasi.
Untuk edukasi biasanya udah kerangkanya realita, terus pengembangan itu udah kontekstual, dan pengalihan udah analogi semiotik. Untuk penyampaiannya, rekreasi itu udah fokus pada fun dan bermain, kontekstual. Pengembangan itu udah fungsi sikap perilakunya udah ada. Nah, terus pengalihan itu udah disfungsi aksi. Nah, ini perbedaannya yang membedakan daripada yang lain. Di outbound rekreasi itu karena hanya mengubah rasa, itu tidak ada debrief. Debrief itu adalah sebuah evaluasi yang atau refleksi ya, yang tadi dalam perkembangan masalah itu di outbound rekreasi itu tidak ada debrief atau refleksi yang diberikan kepada peserta. Anak dan dewasa itu juga perlakuannya berbeda. Makanya di kami di pemandu outbound itu biasanya kalau ada order teman-teman sekolah gitu, TK itu sedikit lebih merepotkan kan, untuk mengkondisikan anak-anak itu justru malah lebih sulit begitu. Nah, biasanya kita cari tuh yang pas nih buat mandu outbound anak gitu, karena nggak semua teman-teman pemandu kan mempunyai karakteristik yang lengkap ya. Nah, jadi ada yang kamu pasnya itu memang buat anak-anak gitu, kamu dewasa, kamu pasnya buat outbound perempuan gitu. Itu ada tersendiri gitu. Anak-anak nih batasan umur anak-anak sampai 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun ke atas sudah bisa dikatakan dewasa. Lalu berdasarkan dari jenis itu ada outbound soft skill dan hard skill. Di sini soft skill yang dimaksud adalah kemampuan-kemampuan yang sifatnya interpersonal. Kemampuan-kemampuan yang sifatnya itu biasanya melekat dalam diri, misalkan leadership program, kepemimpinan gitu ya, terus atau misalkan pengembangan diri, public speaking gitu. Nah, itu masuk ke jenis outbound soft skill. Tentu penyampaiannya dalam outbound berdasarkan peserta dan jenis itu cycle code-nya tetap ada. Itu yang membedakan outbound dan kegiatan yang lain kan gitu. Lalu ada hard skill. Hard skill di sini adalah outbound yang ya seperti teman-teman biasa lihat atau nah itu outbound hard skill. Atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya petualangan kayak gitu. Lalu berdasarkan dari resiko outbound ada dua juga, yaitu tali tinggi dan tali rendah. Tali rendah itu maksudnya bukan tali yang kayak dolanan kafetan ya. Tapi di sini tali rendah yang dimaksud adalah kegiatan outbound yang membutuhkan pengamanan dari peserta lain tanpa pengaman tambahan atau tanpa pengaman buatan. Untuk tali tinggi itu adalah outbound yang membutuhkan pengamanan yang dari peralatan atau tambahan, misalkan flying fox, marine bridge, itu adalah outbound tali tinggi. Jadi membutuhkan pengaman tambahan di layer misalkan. Nah, untuk tali tinggi sendiri itu ada peralatan-peralatan yang biasa digunakan ya, seperti karabiner atau cincin kait gitu. Terus harness adalah seperti body safety ya, safety belt gitu.
adalah alat-alat untuk Aku yang megang. tali tinggi. Ya, terstandarisasi UIAA, dan itu ada usianya juga. Berapa knot ton itu juga ada tulisannya di situ. Dan itu tidak seumur hidup. Oh, kasih apik ya, lumayan. Tapi di situ ada umurnya. Itu tali tinggi. Lalu tali rendah yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu bagaimana untuk pengamanan tali rendah? Nah, di sini pengamanan tali rendah itu biasanya menggunakan teman dari peserta itu sendiri dengan teknik namanya spotting. Spotting ya. Spotting adalah teknik pengamanan menggunakan teman-teman sendiri untuk tali rendah. Misalkan meniti bambu, kita butuh pengamanan gitu kan, atau dengan bambu yang rendah gitu, atau berjalan di atas jajaran kursi. Nah, permainan seperti ini itu juga kita hadirkan kepada peserta-peserta pelatihan outbound. Hanya saja permainannya sama, tapi karakteristiknya beda. Apakah outbound rekreasi, apakah outbound edukasi, apakah outbound pengembangan, development, apakah outbound pengalian. Itu bedanya dari the break-nya. Kalau cuma jalan meniti bambu atau di atas kursi yang ditata asal berjalan saja, itu rekreasi gitu. Permainannya sama gitu. Makanya kadang ada juga yang bilang, aku udah pernah melakukan hal ini gitu kan. Nah, tapi tunggu dulu, yang kemarin itu program outboundnya apa gitu, rekreasi kah? Nah, untuk yang sekarang program outboundnya apa, edukasi kah atau pengembangan kah gitu. Nah, karena yang membedakan di situ. Nah, misalkan teman-teman jadi klien order outbound edukasi ke provider. Nah, kok hanya mendapatkannya hanya perubahan di rasa saja. Nah, itu bisa ditanyakan bagaimana untuk pengkondisian yang lain gitu kan. Karena apa yang kita tawarkan adalah bila mana kalau misalkan klien, tapi memang kadang dilema juga karena dalam zaman sekarang dikit-dikit kapasitas, dikit pengembangan SDM untuk judulnya tok kayak gitu loh, untuk judulnya tok kayak gitu. Tapi begitu ditanya durasinya setengah hari, aduh pusing jadinya. Ya tidak mengurangi rasa hormat, kita juga realistis juga kan, ya kan. Ya udah kita ambil aja, cuman kita kasih pengertian ke klien gitu. Oh, kalau setengah hari berarti nanti capaiannya tuh seperti ini loh. Tahapan pembentukan pengalaman itu kan sebuah permainan ya. Pembentukan pengalaman adalah kita memberikan sebuah permainan langsung kepada klien, kepada peserta. Nah, di sini untuk pembentukan pengalaman pun ada tahapannya. Bagaimana kita meng-create game tersebut, membuat aktivitas tersebut. Satu yaitu penyusunan kebutuhan kegiatan. Nah, di sini kita harus tahu tuh kebutuhan kegiatannya tuh apa aja gitu.